Halo guys, hari ini aku akan membahas soal-soal mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, sebelumnya coba kita ingat kembali ya rumus dari kecepatan, rumus dari jarak, dan rumus dari waktu. Nah, yang kita punya adalah rumus kecepatan itu V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan, S jarak, dan T waktu. Nah, jika ditanya jaraknya, maka V kali T. Tetapi jika ditanya waktunya, maka jarak per kecepatan. Nah, biasanya juga kan kalian kenal dengan biasanya biar mudah hafal rumusnya itu, kalian buat segitiga ya, buat segitiga yang dimana di sini V, di sini S dan di sini T. Jika ditanya kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Jika ditanya jarak, maka kecepatan kali waktu. Dan jika ditanya waktu, maka jarak bagi kecepatan. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk rumus umum dari kecepatan. Nah, kita coba bahas soal mengenai kecepatan. Andi berjalan menempuh jarak 2/5 km. Jadi kita langsung tulis dulu diketahui. Diketahui S itu 2/5 km. T-nya itu 5 menit. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata Andi dalam 1 jam? Nah, karena ini yang ditanya kecepatan dalam 1 jam, maka yang menit ini kita ubah ke jam dulu. Jadi cara mengubah menit ke jam itu kita kali 1/60, karena 1 jam itu 1 menit itu 1/60 jam, begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi, kita sederhanakan ya, 5 sama-sama bagi 5, 60 bagi 5 itu 12. Jadinya 1/12 jam. Nah, maka kecepatannya itu sama dengan jarak per waktu dengan jaraknya 2/5 dibagi waktunya 1/12. Nah, untuk menyederhanakan ini kan ada bagi ya, bagi 2/5 dibagi 1/12. Nah, untuk menyederhanakan ini, bagi bisa berubah jadi kali asalkan kita balik. Yang dibalik itu yang di bawah. 1/12 itu dibalik menjadi 12/1. Nah, sehingga ini jadinya 24 dibagi 5. Sama dengan 24 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4,8 km. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Begitu. Nah, jadi mungkin yang harus kita perhatikan dalam soal seperti ini itu adalah satuannya. Dari menit kita ubah ke jam, kadang kilometer kita ubah ke kilometer, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Motor melaju dari kota A ke kota B selama 130 menit. Jadi diketahui waktunya itu adalah 130 menit. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah jarak kota tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satuan kecepatan ini ada kilometer per jam, sedangkan untuk waktunya itu menit. Nah, sehingga terlebih dahulu kita harus mengubah menit ini ke jam, yaitu dengan cara membagi 60 ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal coret aja nolnya. 13 dibagi 6 itu hasilnya tidak bilangan bulat, maka kita biarkan saja. Oke, yang ditanya adalah jarak. Maka jaraknya adalah V kali T ya. Kecepatannya itu 60 dikali T-nya 13/6. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi jangan kalian kali dulu. Kita coba bagi dulu biar angka yang dihasilkan itu kecil gitu. Nah, ini 10. 10 dikali 13 itu 130 km. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Nah, tadi kalau waktunya kalian tidak sederhanakan, maksudnya nolnya nggak dicoret dulu, kan bisa dicoret juga 60 coret 60 begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, sorry. Seorang berangkat dari kota A ke kota B dengan jarak 240 km. Dengan kecepatan itu adalah 40 km per jam. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satuannya itu udah sama-sama kilometer.
Apabila ia berangkat pukul 7, maka pukul berapakah ia sampai di kota B? Oke, untuk mengetahui pukul berapa dia sampai, maka terlebih dahulu kita harus cari berapa lama dia di jalan. Yaitu kita cari waktu seseorang ini di jalan gitu. Jadi T sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 240 per kecepatannya 40, maka jawabannya 6 jam ya. Karena di sini satuannya jam. Nah, 6 jam setelah pukul 7 itu adalah pukul berapa? Silakan ditambah. 7:07:00 ditambah 6 jam, maka hasilnya adalah 13:00 ya. Pukul 13:00. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tika meninggalkan kota A pukul 6.15 sampai di kota B pukul 9.45. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60, jadi kecepatannya 60 km per jam. Dan dia beristirahat 1 jam, maka jaraknya adalah. Nah, untuk mencari waktunya, berarti kan 9.45 dikurang 6.15 ya. Untuk mengetahui berapa lama sih Tika di jalan, berarti ini 30. Nah, jadi Tika itu selama 3 jam 30 menit di jalan. Tetapi yang mau kita hitung adalah waktu Tika di atas kendaraan gitu, tidak termasuk dengan waktu istirahatnya. Ini kan Tika ada istirahat selama satu jam. Berarti perlu kita kurang 1 jam. Ya, kita perlu kurang 1 jam sehingga ini dikurang 1 jam, maka lama Tika di jalan itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit ini kan kalau kita ubah ke jam kan bukan 2,3 ya, 2,5 jam ya, 2,5 jam. Oke. Karena 30 menit itu kan sama aja dengan setengah jam. Oke, kita cari jaraknya, berarti S sama dengan V kali T. V-nya 60, T-nya 2,5. Nah, biasanya bentuk desimal seperti ini aku coba ubah ke pecahan sih biar mudah aja nyarinya gitu. 2,5 itu kan 5/2. Nah, 60 dibagi 2 itu kan 30. 30 kali 5 itu adalah 150 km. Oke, ini satuannya kilometer. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi usahakan ya 2 jam 30 menit itu bukan 2,3 ya, tapi kalau kita ubah ke jam 2,5 jam. Next ke nomor 5. Seorang ojek online mengantarkan makanan ke rumah pelanggan dengan sepeda motor, kecepatannya 50 km per jam. Oke. Kecepatannya 50 km per jam. Dia berangkat pukul 10, dia kembali ke restoran melalui jalan yang sama pukul 10.30. Berarti di jalan itu selama 30 menit dong selisihnya. 30 menit ini kita ubah ke jam, berarti dibagi 60, setengah jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Berarti yang ditanya adalah S. Oke. S sama dengan V kali T. V-nya 50, T-nya setengah, maka jawabannya 25 km. Nah, 25 km ini adalah jarak yang ditempuh bolak-balik ya, pergi dan pulang. Ini kan yang ditanya berapa kilometer jarak ditempuh, berarti walaupun dia kembali lagi, tetap jarak yang ditanya itu jarak dia pergi ditambah jarak dia pulang gitu. Oke, lanjut ke nomor 6. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 90 km. Jika dia terlambat 20 menit, maka kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, oke, ini kalau sepintas itu seperti soal kecepatan jarak dan waktu. Tetapi untuk menghitung ini kita pakai rumus perbandingan. Nah, kalau jaraknya 90 km, maka dia butuh waktu 1 jam. Oke. Jika dia terlambat 20 menit, sorry. Ini kita tidak pakai kilometernya ya. Seseorang mengendarai mobil dengan ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 90 km. Jika dia terlambat 20 menit, maka kecepatan yang harus digunakan adalah, oke,
ini kita bandingkan kecepatan dengan waktu gitu ya. Nah, di sini jaraknya itu tetap 90 km walaupun dia terlambat. Waktunya awalnya dia bisa memakan waktu 1 jam gitu ya. Karena dia terlambat 20 menit, berarti waktunya sisa berapa biar sampai tepat waktu? Sisa 1 jam dikurang 20 menit. Oke, berarti 1 jam itu 60 menit dikurang 20 menit. Nah, sisa waktunya itu adalah 40 menit. Oke. Nah, 40 menit ini kita ubah ke dalam jam, berarti dibagi 60. Sehingga ini kalau kita sederhanakan 2/3, sama-sama kita bagi 20 ya. Nah, maka kecepatannya itu adalah jarak per waktu, jaraknya 90, waktunya 2/3. Nah, ini bisa kita ubah jadi kali, jadinya 3/2. Sehingga 90 dibagi 2 itu 45, 45 dikali 3 itu 135 km per jam. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Jadi sorry ya, ini bukan pakai perbandingan ya, tetapi tetap menggunakan rumus kecepatan, tetapi di sini waktunya kita kurangin karena dia sudah terlambat 20 menit. Kan yang ditanya itu agar dia sampai tepat waktu gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Hasil uji penggunaan biofuel menunjukkan bahwa 12,5 liter minyak jelantah itu mampu menempuh jarak 100 km. Berapakah minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Nah, ini sekilas seperti soal kecepatan jarak dan waktu, tetapi ini lebih ke soal perbandingan. Nah, 12,5 liter itu untuk menempuh jarak 100 km. Nah, pertanyaannya berapakah minyak jelantah yang kita butuhkan untuk menempuh jarak 120 km? Nah, soal ini merupakan soal perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka untuk minyak jelantah kendaraan pun semakin banyak yang diperlukan. Maka ini perbandingan senilai. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa kalau perbandingan senilai itu kita tinggal kali silang. Kita tulis dulu ya. 12,5 per X, 100 per 120. Nah, ini kita coret dulu bisa sih nolnya. Terus biarkan saja seperti itu, jangan disederhanakan. Terus ini kita kali silang, berarti 10X itu sama dengan 12 kali 12,5. Berarti X sama dengan 12 kali 12,5 dibagi 10. Nah, begini. Nah, sehingga hasilnya adalah berapa nih? 12 dikali 12,5 itu hasilnya 150 ya. 150 dibagi 10. Sehingga jawabannya adalah 15. Begini. Oke, walaupun soalnya tentang kilometer atau jarak yang ditempuh, tetapi ini lebih ke soal perbandingan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Anak Pak Randy mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 65 km per jam. Setelah 4 jam, motor tersebut melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Jika kecepatan rata-rata itu adalah 50, maka lama perjalanan adalah... Oke, ini pertama kita punya kecepatan 1, itu 65. Terus ada kecepatan kedua, itu 30 km per jam. Terus ada kecepatan rata-rata, itu 50 km per jam. Selanjutnya ada waktu 1. Oke, T1 di sini sama dengan 4. Terus lama perjalanannya. T2 kita tidak tahu. Yang ditanya T1 tambah T2 karena lama perjalanan. Oke, karena yang diketahui adalah kecepatan rata-rata, maka kita akan gunakan rumus kecepatan rata-rata. Yang mana rumusnya kecepatan rata-rata sama dengan V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 per
T1 ditambah T2. Nah, di sini kita substitusi kecepatan rata-ratanya 50 sama dengan 65 dikali 4 ditambah 30 dikali X, kita anggap, per 4 ditambah X. Nah, ini kita coba kali silang ya. 4 tambah X-nya kita kali ke 50. Nah, ini 65 dikali 4 itu adalah 260. 30 dikali X ya udah 30X. Ini kita kali ke dalam. 50 kali 4 itu 200. Ditambah 50 dikali X itu 50X. Oke, karena yang kita ingin cari terlebih dahulu adalah X-nya, maka kita kumpulkan nih X dengan X. Jadi 30X kalau pindah ruas ke kiri itu jadinya kurang. Dan 200 pindah ruas ke kanan itu juga jadinya kurang. Maka 50 kurang 30 itu 20. Ini jadinya 60 sehingga X sama dengan 60 dibagi 20. Maka ini hasilnya 3. Sehingga waktu setelah 4 jam itu waktunya 3 jam. Maka total perjalanannya itu adalah 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, itu untuk soal kecepatan, jarak, dan waktu. Silahkan dipelajari dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nantikan video selanjutnya. Oke, bye-bye.